Pemirsa, jangan pernah lengah jika Anda sedang berada di Sungai Tarcoles yang terletak di Costa Rica. Ya, di daerah ini memang dikenal dengan tempat berkumpulnya buaya yang buas, kelaparan, dan kerap mencari mangsa. Adalah Antonio Ruiz, seorang fotografer nekat yang ingin mengabadikan aktivitas buaya-buaya tersebut. Dengan santainya, ia menuruni tepian sungai dan langsung mengoperasikan kameranya. Bahkan Ruiz sempat meminta rekannya untuk melemparkan makanan agar para buaya mendekat. Perlahan, 2 ekor buaya datang mendekati Ruiz. Meski rekan-rekannya sudah berusaha untuk mengingatkan, namun Ruiz tetap tak memperdulikan peringatan tersebut. Hingga akhirnya, sebuah cipratan yang kuat berhasil menyadarkan Ruiz. Dan beruntung ia dapat melarikan diri di saat yang tepat. Wah, mengerikan ya pemirsa. Pemirsa, sebuah situs sejarah yang mendapat julukan Gerbang Neraka baru-baru ini ditemukan oleh tim arkeolog dari Italia. Gerbang ini tentu bukan berupa pintu betulan, melainkan portal mitologis yang dikatakan menjadi penghubung antara bumi dengan neraka pada zaman Romawi dan Yunani. Dulunya tempat ini merupakan bagian dari kerajaan Phrygia yang terletak di bagian barat Anatolia dan kini menjadi wilayah negara Turki. Di kota yang dulu dinamai Hierapolis ini, terdapat reruntuhan bangunan kuil yang memiliki tangga menuju ke gua di bawah tanah. Konon, di ujung anak tangga itu menyeruak gas bumi yang menyesakkan dan mematikan bagi siapapun yang menghirupnya. Pada tahun 63 sebelum Masehi, kaum pagan kerap mengadakan pemujaan di kuil ini dan mengorbankan berbagai jenis hewan. Burung gagak, bahkan sapi dan kerbau dibawa ke bawah tanah yang kemudian seketika tercekik gas beracun dan mati. Reruntuhan kuil yang ditemukan juga mengindikasikan dahulu tempat ini merupakan situs pemujaan bagi dewa-dewa bawah tanah, Pluto dan Kore. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Di Andrea dari Italia mengatakan gas beracun yang menyeruak adalah karbon dioksida yang kemungkinan juga bercampur dengan belerang atau gas berbahaya lain. Sekarang reruntuhan ini menjadi objek wisata dengan dilengkapi pemandian alam air panas. Tentu saja anak tangga yang turun hingga ke bawah tanah sudah ditutup untuk umum ya. Jadi bagi Anda yang berencana akan berlibur ke Turki, jangan sampai salah masuk pintu ya pemirsa. Pemirsa, Anda bosan menghadapi kemacetan di jalan raya? Mungkin solusi satu ini bisa memecahkan masalah Anda. Adalah Sea Bubble, sebuah kendaraan futuristik yang mampu berjalan di atas air ini, merupakan inovasi dari The Bolt dan Andres Bringdahl. Inovasi dari perahu yang ramah lingkungan ini akan difungsikan sebagai angkutan umum di atas sungai. Bentuknya pun didesain hampir mirip dengan mobil, sehingga menjadi tampak lebih simpel. Menggunakan bahan fiberglass, kendaraan berkapasitas 4 orang ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 8 knot atau sekitar 15 km per jam. Taksi sungai merupakan penemuan paling membanggakan di Paris. Tak hanya menjadi solusi kemacetan di jalanan kota Paris, taksi air ini pun menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun turis asing yang tengah berkunjung ke sana. Rencananya, tak cuma di Paris, Sea Bubbles akan mengembangkan sayap ke kota London dan Jenewa. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa siapkan uang sebesar 10 pound atau Rp160.000 untuk 1 kali perjalanan dengan menggunakan Sea Bubble di Sungai Seine Paris ya. I wanna be the very best. No one ever was. Siapa yang tak kenal makhluk fiktif Pokemon yang diciptakan Satoshi Tajiri pada tahun 1995 ini? Waralabanya sebagai video games, acara televisi, dan film animasi menjadi waralaba media terlaris sepanjang masa setelah Mario Bros. Dan kini sebuah Pokemon Center kembali dibangun di Jepang. Ini merupakan Pokemon Center ketiga yang terbesar dengan luas lantai 1.300 meter persegi.
Terletak di lantai 5 department store Nihonbashi Takashimaya. Begitu masuk, kita sudah disambut kehadiran karakter Snorlax terlentang dengan Pikachu dan Mew di bahunya. Sebuah spot foto yang sayang untuk dilewatkan. Berbagai pernak-pernik serba Pokemon lengkap dijual di sini. Promo spesial dan bagi-bagi hadiah akan berlangsung hingga 22 April 2018. Layar sentuh untuk mengenai berbagai karakter Pokemon pun tersedia di sini. Dan yang lebih memikat lagi, ini merupakan yang pertama kali Pokemon Center memasukkan sebuah kafe di dalamnya. Di meja panjang bagian tengah kafe terlihat ciri khas Pokemon dengan adanya patung karakter favorit pengunjung seperti Pikachu, Bulbasaur, dan Squirtle. Tanaman hias di sana pun dibentuk seperti Pokeball. Anda tak perlu khawatir soal memesan makanan. Daftar menu disiapkan dalam bentuk tab ini bisa memilih dalam berbagai pilihan bahasa seperti Inggris, Cina, Korea, dan lain-lainnya. Selain itu, gambar yang ditampilkan sangat mudah untuk dimengerti oleh pengunjung. Makanan dan minuman yang tersaji dibentuk dengan karakter Pokemon, terutama tentu saja sang karakter utama Pikachu. Sepiring menu Pikachu berisi nasi, omelet, salad, udang, steak, spaghetti, dan kentang. Harganya sekitar 1.880 yen atau sekitar Rp204.000. Dan jika Anda ingin membawa pulang piring Pikachu-nya, Anda cukup membayar 1.100 yen atau Rp141.000. Sangat menarik ya pemirsa. Dan yang pasti boneka Pikachu raksasa juga siap menghibur pelanggan yang datang. Nah, kalau Anda akan berlibur ke Jepang, jangan lupa ya mampir ke Pokemon Cafe and Store.